Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Maulida. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai NFS server. Pada video kali ini akan aku bagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama ada pengenalan dan penginstalan NFS. Yang kedua ada konfigurasi NFS read only. Yang ketiga ada mengakses NFS dari Ubuntu client. Yang keempat ada konfigurasi NFS read write. Dan yang terakhir ada mount NFS permanen. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan dan penginstalan NFS. Apa sih itu NFS? NFS merupakan software yang digunakan untuk sharing antar Linux. Jadi, jika kalian ingin men-sharing file antar Linux, kalian bisa menggunakan NFS. Nah, untuk mengirim file itu, kita menggunakan software NFS kernel server, dan untuk menerima filenya kita bisa menggunakan software NFS common. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, sebelumnya saya akan membuat beberapa data yang akan dikirimkan atau dibagikan kepada Ubuntu client. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam root di router Debian. Lalu di sini pastikan terlebih dahulu bahwa si Debian server ini terhubung ke internet menggunakan ping google.com. Jadi ini tuh sudah terhubung ke internet. Lalu untuk menginstalnya bisa menggunakan nano /etc /apt /sources.list. Ini lalu enter. Nah, jika kalian menggunakan Debian 12 seperti punya saya, maka kalian bisa ketikkan seperti ini. Nah, tetapi jika kalian menggunakan Debian 10, kalian bisa melihat konfigurasinya seperti materi router topologi. Nah, kalau sudah kita Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, lalu ketikkan apt update. Enter. Nah, kalau sudah kita install dengan perintah apt install nfs kernel server. Ini lalu enter. Kita klik Y lalu enter. Lalu kita ke pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi NFS read only. Setelah menginstal softwarenya pada materi sebelumnya, di sini saya akan membuat sebuah direktori. Nah, di sini ketikkan mkdir, di sini saya akan membuat direktori yang saya namai NFS1, lalu enter. Nah, lalu kita itu harus mengkonfigurasi direktorinya agar bisa diakses oleh siapa saja, tapi hak aksesnya itu read only. Nah, di sini ketikkan nano /etc Nah, di sini saya akan ketikkan /nfs 1, yaitu nama direktorinya, lalu tab 2 kali. Lalu di sini kita berikan bintang, lalu dalam kurung RO. Lalu Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, lalu kita merestartnya menggunakan systemctl restart nfs kernel server. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengakses NFS dari Ubuntu client. Jadi di sini saya akan membuat Ubuntu client itu bisa mengakses direktori NFS1 yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini kita ke ping Google terlebih dahulu untuk melihat apakah sudah terhubung ke internet atau belum. Nah, sudah terhubung. Lalu di sini saya akan menginstal yang NFS command, itu apt install nfs command. Ini lalu enter. Maaf, kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu cd, dari sini baru ketikkan apt install nfs command.
lalu enter. Nah, di sini proses penginstalannya sudah selesai. Lalu di sini saya akan melihat directory apa yang di-share oleh Debian server. Tapi sebelumnya kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa Ubuntu client-nya itu bisa terhubung ke Debian server. Nah, caranya kita ping ke IP Debian. Nah, sesinya TTL maka sudah tersambung. Lalu di sini saya akan ketikkan showmon min lalu IP dari Debian servernya. Di sini ada directory nfs1. Untuk menerima filenya, kita harus membuat directory terlebih dahulu. Kita ketikkan mkdir terima nfs, lalu ketik sudo mount IP Debian servernya. Lalu titik 2 strip nfs1 slash home slash ubuntu slash terima strip nfs. Jadi slash home slash ubuntu merupakan lokasi direktori dari terima strip nfs ini. Lalu kita tambahi slash lalu enter. Di sini untuk mengeceknya saya akan ketikkan ls terima strip nfs. Nah, di sini itu kosong karena kita belum mengkonfigurasi atau mengisi direktori nfs-nya. Kita ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi nfs read dan write. Nah, pada materi kali ini saya akan membuat Ubuntu client-nya itu bisa read dan juga write file atau direktorinya. Saya akan membuat direktori baru dengan nama nfs1, nfs2 yang hanya bisa diakses oleh server yang IP-nya itu 172.16.1.0/24. Di sini saya akan membuat direktori baru yaitu nfs2 /nfs. Lalu di sini saya akan membuat file yang berada pada nfs2 yaitu file hello.txt. Lalu untuk konfigurasinya kita ketikkan nano /etc /export sama seperti tadi ya. Lalu di sini ada nfs1, di bawahnya kita ketikkan /nfs2, lalu tab 2 kali, lalu IP-nya yaitu 172.16.1.0/24 dalam kurung rw sing ini, lalu tutup kurung, lalu kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita bisa merestartnya menggunakan perintah systemctl restart nfs strip kernel strip server, lalu enter. Lalu di sini kita ke Ubuntu client. Lalu di sini saya akan membuat direktori untuk menerima file direktori nfs2. Kita ketikkan mkdir terima strip nfs2. Nah, di sini saya sudah membuatnya, jadi tulisnya itu file exist. Lalu di sini ketikkan sudo mount IP Debian servernya /nfs2. Lalu karena saya file terima nfs-nya itu berada di root, maka ketikkan /root /terima strip nfs2. Nah, kalau sudah kita cek
dengan perintah ls terima strip nfs2. Nah, di sini filenya sudah ada, yaitu file halo.txt. Kita ke materi yang terakhir, yaitu mount NFS permanen. Nah, jadi jika kita mematikan virtual machine kita, maka file yang kita terima dari Debian servernya itu akan hilang. Nah, jadi di sini saya akan membuat perintah mount, yaitu untuk menjadi permanen. Nah, di sini akan saya ketikkan sudo nano /etc /fs-tab, lalu enter. Nah, di sini kita ketikkan di yang paling bawah. Saya akan ketikkan seperti ini, 10.10.10.2 atau IP dari Debian server, lalu /nfs1. Di sini kita ketikkan root, kita pakai nfs2 saja, lalu /root terima strip nfs2, lalu tab 2 kali, lalu ketikkan nfs, tab lagi, strip net dev, lalu Ctrl X, Y, lalu enter. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!